Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Al-Fakir nggak bisa kayak beliau bisa bercanda dan yang lain sebagainya, tapi alhamdulillah yang saya sedang konsen hari ini, umat Islam itu semuanya sedang membicarakan khilaf, hubungan antar agama, urusan persoalan Palestina dan yang lain sebagainya. Istilahnya orang kita di Indonesia udah ngomongnya hotdog, ngomongnya KFC, ngomongnya makanannya burger, makanannya pizza. Saya mau kembalikan bahwa kita butuhnya makannya nasi. Apa yang saya konsenkan tidak lain tidak bukan lughatan wastilahan. Kita sudah membicarakan tentang persoalan agama yang tinggi, tapi kadang-kadang urusan di masjid-masjid berantakan. Ntar nih Ramadan bakal ada tulisan segede-gedenya di masjid-masjid menerima zakat, infak, sedekah. Giliran ditanya mal farqu baina zakat wal infak was sadaqah, mal farqu baina sadaqah wal infak, apa sih perbedaannya antara sedekah dan infak? Alhamdulillah, selama saya datang ke 80 masjid gak ada yang bisa jawab semua. Innalillahi. Padahal ini harusnya dikembalikan. Umat Islam harus sadar makananmu apa itu sedekah? As-sadaqatu lughatan al-atiyah. Sedekah secara bahasa adalah pemberian. Infak itu masdar. Fi'lul madinya anfaqo, fi'lul mudhari'nya yunfiqu, masdarnya infaq. Bahasa Arabnya infak, bahasa Indonesianya nafkah. Tapi kalau lagi ditanya awur-awuran semua. Begitu juga urusan persoalan Isra dan Mi'raj. Kita membicarakan persoalan Isra dan Mi'raj hanya membicarakan Rasulullah. Hakikat kembali kepada diri kita kadang kita lupa. Sebenarnya apa sih maksudnya Isra dan Mi'raj? Padahal Isra dan Mi'raj hakikatnya kadang-kadang manusia berjalan dan kadang-kadang diperjalankan. Kita bisa nggak berangkat ke Surabaya? Bisa jalan kaki, tapi waktunya lama, namanya berjalan. Mau cepat naik mobil, mau cepat lagi naik kereta, mau cepat lagi naik pesawat sejam sampai. Namanya diperjalankan, hanya tinggal duduk kita sampai kepada Makkatul Mukarramah, kepada Surabaya. Begitu juga kadang-kadang kita nih mau umroh, ada yang nabung tiap hari kita nabung, seminggu kita tabung, sebulan kita tabung, sampai waktunya kita bisa berangkat umroh. Namanya Ada yang tiap hari ngejedok di musola, jadi musola. Udah kayak kesetan musola, pagi di musola, siang di musola, maghrib di musola. Tapinya berangkat. Maka orang ini sebutannya diperjalan. Hakikatnya namanya kosasi, haji kosasi, karena ongkosnya boleh dikasih. Atau haji Abu Bakar,
hajinya boleh atas kebaikan Golkar, hajinya gara-gara masuk ini namanya diperja. Begitu juga keadaan kembali pada diri kita, nggak bisa selamanya akal. Otak kita, saya usaha dapat untung 5.000 satu piring saya dapat 500.000, belum tentu. Udah buka warung akhirnya malah bangkrut, nggak sedikit. Maka kadang-kadang kita butuh Allah Subhanahu. Dalam tafsir maudhu'i ada namanya cara menafsirkan Quran, namanya maudhu'i. Mengambil kesimpulan-kesimpulan dari sisi kandungan Al-Quran, apa sih yang membuat kita menjadi gampang dalam urusan kehidupan. Rizkinya lancar, masalahnya dikasih jalan keluar, problemnya Allah berikan jalan keluar, sedihnya dikasih kegembiraan, keluarganya bahagia, hatinya penuh dengan ketenangan, anak-anaknya jadi soleh dan soleha. Allah udah bahas dalam Quran. Berapa banyak? 5 perkara. Pertama, kalau kau kepengen hidupnya senang, jadilah hamba yang bertakwa. Bahasa Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan selalu diberi jalan keluar dari setiap persoalannya, dan Allah akan kasih rezeki dari yang tidak disangka dan tidak diduga. Hidupnya gampang kalau orang udah takwa sama Allah, tapi syaratnya berat. Enggak gampang jadi orang bertakwa, harus punya kesabaran, harus ada rasa syukur, harus belas asih sama orang, enggak pernah pelit, dompet enggak pernah nempel di kantong. Kalau lagi ajak makan, kalau mau bayar nempel tuh dompet. Berat jadi orang bertakwa. Ada lagi enggak solusinya dalam Quran agar kita bisa hidup bahagia? Ada, kata Allah. Kalau belum bisa jadi orang bertakwa, jadi makom yang kedua, jadi hamba yang tawakal. Tapi syarat mutlak, kalau orang kepengen bisa tawakal kepada Allah, harus jatuh cinta sehingga selalu husnudzon kepada Allah. Apapun yang diputuskan Allah, tarbo bima qada, selalu ridho dengan keputusan Allah. Maka bahasa Allah dalam Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mentok juga belum bisa jadi orang takwa. Kata Allah, ada lagi solusinya, jadi hamba yang aqimis shalah, jadi orang yang mendirikan. Maka perintahnya Allah dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-shalah. Hai hamba, perintahkan keluargamu, perintahkan dirimu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, suruh sabar ngediriin salat, jangan buru-buru. Habis salam jangan langsung Allahumma, lantas suruh zikir dulu, suruh istighfar dulu. Kenapa sih harus istighfar? Ngetuk pintu sholat, ketuk pintu. Habis itu kalau kita mau minjem duit sama Ustadz Martin nih, habis ketuk pintu, bahasa pertama kali yang keluar dari mulut kita, mohon maaf Ustadz Martin, saya mau mengganggu jenengan. Namanya bahasa Arabnya Astaghfirullahaladzim. Udah ngomong istighfar, biasanya kalau kita mau minjem biar dikasih, puji dia. Aneh lihat antum orang baik, orang khair. Bahasa kita kepada Allah aidit tasbihin, dengan tasbih subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha illallah wallah. Memuji Allah tasbihnya 33 kali, alhamdulillahnya 33 kali, Allahu akbarnya 33 kali. Tutup dengan bahasa kelemahan, aku gak punya daya Ustaz nantiin, beras habis di rumah. Bahasa Arabnya la haula, baru ngomong Ustaz Martin hayang minjem duit. Ini bagian kita ngangkat tangan sama Allah dalam memohon hajat-hajat kita. Ustaz, di dalam thariqah harusnya kan kita ma'rifat. Boleh nggak kita sholat duha minta duit, zikir khusyuk minta duit? Jangan diganggu, orang itu baru makom zuhud, bukan nasoihul ibad. Makom itu ada dua, ada makom zuhud, ada makom ma'rifah. Makom zuhud ibadahnya, tadarruknya, takhasyuknya, zikirnya, istighfarnya cuma hanya kebutuhan hajat dunianya. Ini baru disebut makom zuhud. Kalau udah mau masuk makom ma'rifat, ibadahnya mengejar keridhaan Allah, nggak bisa dipaksain. Orang baru makom zuhud jangan dipaksakan masuk makom ma'rifat. Udah nggak bisa juga sholat Ustaz. Kenapa? Subuhnya kesiangan, Isra Mi'rajnya sampai jam 1 Ustaz. Subuhnya kesiangan, sering kodok, subuh ketinggalan, sholatnya cuma modal maghrib doang. Ntar Ramadan begitu, waktu sahur ikut sahur, waktu buka ikut buka, tengah hari masuk di dalam warung. Ada yang begitu di sini? Kalau udah waktunya maghrib ke masjid dah, udah kayak orang puasa, bibirnya kering, padahal perutnya kenyang. Bagaimana Ustaz kalau saya nggak kodok sholat terus, biar rizki saya dikasih lancar? Kata Allah, makom yang ketiga nggak bisa dikerjain dengan sempurna, masuk makom yang keempat, jadilah ahlul istighfar. Buka surat An-Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqul tastaghfiru, ucapkan olehmu istighfar, innahu, karena sesungguhnya Allah Ghaffara, gampang maafin orang, gampang maafin kesalahan orang. Itulah hebatnya Allah. Maka makom ma'rifat, cara pandangnya cara pandang Allah. Bagaimana cara pandang Allah? Si hamba 1000 tahun maksiat, gara-gara sekali saja taubat, semua dosanya diampuni oleh Allah. Kalau makom kita kan enggak, Ustaz Saiful udah berbuat baik 1000 kebaikan, gara-gara satu kesalahan 1000 kebaikannya hilang. Ini makom kita, bukan makom Allah. Maka siapa yang lazimal istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan, kirimkan rizki kepada orang tersebut sebagaimana turunnya air hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah bakal kasih kekuatan, harta yang cukup dan keturunan. Jadi kalau namanya ahlul istighfar, nggak ada yang cerita mandul bininya banyak kayak Ustaz Martin, karena ahlul istighfar.
Iya. Orang marifat ini. Kalau sudah dia ahlul istighfar, kencang dia baca istighfar, wa ja'alakum jannatin, pasti Allah jadikan rumahnya sebagaimana surga. Bagaimana Ustaz rumah kayak surga itu? Cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, hatinya tenang. Tuh rumah surga. Wa yaj'al lakum anhara, siapa yang senang baca istighfar maka Allah akan kasih keberkahan sebagaimana air sungai yang mengalir, enggak pernah putus berkah dalam hidupnya. Apa itu berkah? Ziyadatul khairi ala ma sabata fihil khair, bertambahnya satu kebaikan atas kebaikan yang telah dilakukan. Ada lagi definisinya, subutul khairi wa dawamuha, tetapnya kebaikan dan istiqomahnya, kontinunya kebaikan. Baik masuk di dalam rumah tangga maka jadi tentram suami istri, baik masuk ke dalam anak-anak kita jadi soleh dan soleha, baik masuk ilmu kita biar sedikit diamalkan. Ini namanya ilmu yang berkah. Udah mentok Ustaz, istighfar nggak pernah dibaca juga. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lazimal istighfar, siapa orang yang senang baca istighfar, ja'alallahu likulli dhayyin makhraja, setiap sempitnya dikasih jalan keluar, wa hammahu faraja, sedihnya dikasih kegembiraan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah bakal kasih rezeki dari yang tidak disangka dan tidak diduga. Mentok juga istighfar Ustaz, ada lagi nggak solusi selanjutnya? Kata Allah, jadilah hamba yang ahlus sedekah, gemar sedekah, peduli ame saudara, peduli ame tetangga, peduli ame majelis taklim. Hati dia nggak punya iman sama Allah Ta'ala. Kalau ahlus sedekah pasti disayang oleh Allah. Apa bahasanya? Siapapun yang ahli sedekah masih lebih baik, masih lebih aku cintai dibanding ahlul ibadah yang bakhil. Na'udzubillah min. Siapa orang yang bisa mendirikan salat, bisa menjadi hamba yang bertakwa, bisa menjadi hamba yang tawakal, bisa mendirikan salat, bisa beristiqomah baca istighfar, bisa istiqomah sedekah, insya Allah waliyul akbar. Keluargaku sekalian, waktunya ikan sepat ikan gabus makin cepat. Saya mau tutup, saya lagi mau bikin konten baca salawatan doang, nanti diputus ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Emang berasa mau Ramadan, sarung marjan seliweran, obat mah dijadikan andalan. Suruh simpen buat persiapan, suruh simpen buat persiapan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin. Ayo saudara yang
semangat. Bulan Ramadan banyakin salat, baca Quran dengan giat, beramal yang maslahat. Jangan sia-siakan Ramadan untuk menambah ketakwaan. Kuatkan hati, kuatkan iman, hidup penuh keselamatan, hidup penuh keselamatan. Salatullah salamullah ala taha lillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin ya Rabbana ya Rahman. Tapi semua kebingungan, puasa aja belum dijalankan, yang dipikirin lebaran. Semua sibuk baju lebaran, mikir kue saji-sajian, yang dipikir mudik lebaran. Sekaligus jalan-jalan, sekaligus jalan. Salatullah ala taha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, ala yasin. Seharusnya hati gembira masuk bulan yang mulia, mikir ibadah yang sempurna, bukan lebaran mau kemana. Padahal ini bulan ampunan, buat nambah kesalehan. Urusan lebaran entar-entaran, udah waktunya juga kagak kelewatan, udah waktunya kagak kelewatan. Salatullah ala taha, salatullah salamullah yasin habibillah, ala yasin. Emang orang kita kebangetan, padahal lebaran cuma selewatan, waktu liburnya sebentaran. Gaji setahun habis seharian, gaji setahun habis seharian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah ala yasin habib. Giliran habis lebaran sehari, mukanya kusut, gak berenergi. Duit habis, makanan basi, ujung-ujungnya makan Indomie, ujung-ujungnya salatullah ala taha salatullah ala yasin ala yasin. Ujung-ujungnya makan, ujung-ujungnya makan, ujung-ujungnya. Ini penyakit kita, ini penyakit kita. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Allah jadikan kita orang mulia, Allah jadikan hamba yang bertakwa, Allah jadikan orang yang bertawakal pada Allah, jadikan orang yang istiqamah dalam salat 5 waktu, jadikan kita ahlul istighfar, jadikan kita ahlul sedekah, hidup dalam kebahagiaan, rumah tangga penuh kedamaian, anak keturunan soleh dan solehah sampai yaumul qiyamah. Saat kita kembali ke hadirat Allah, mudah-mudahan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awwalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illa
sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahim ya rabbana ya rabbana isma' nida'ana isma' nida'ana isma' nida'ana ya Allah. Dengar jeritan-jeritan batin kami ya Allah. Dengar rintihan-rintihan batin kami ya Allah. Dengar ya Allah harapan-harapan kami ya Allah. Isma' nida'ana bima sami'ta nida'a abdika Zakaria alaihi salam. Sebagaimana engkau mendengar jeritan rintihannya Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Wansurna ilaik wajma' bainana wa baina ghairik wahul baina wa baina ghairik Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa karim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka liqa wa anta la tuntazal bidalika ahla. Allahumma ya muyassira kull asir jadara kull qadir sahiba kull farid muqawwiya kull baik ma'mana kull mati yassir alaina kull asir yassir alaina kull asir fata yassirul asir alika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, mudahkan segala urusan kami wa hasil maqasidana, sampaikan cita-cita kami ya Allah. Wa dufa' duyunana, mudahkan kami membayar hutang piutang kami. Wa sahhi ajsadana, berikan sehat bagi kami, keluarga kami, orang tua kami ya Allah. Anak-anak keturunan kami sehatin ya Allah. Warzuqna hajja baitikal haram, ziarahkan kami ya Allah, berangkatkan kami ya Allah ke Masjidil Haram, ziarah kepada makam junjungan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ma'al khitamil husna fi khairin wa lusin wa afiyah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua, wa ahlana, keluarga kami semua, wa ikhwanana, sahabat-sahabat kami semua, wa talamidana, murid-murid kami semua, wa dzurriyyatana, anak keturunan kami sampai yaumul qiyamah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil Quran wa ahlil ibadah, min ahlil salih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.